untuk tahun lalu, menurut data yang dipublish oleh majalah itu, Arowana ini sekarang posisinya di posisi ke-9 besar dunia. Halo Besti, welcome to Simtalk Podcast. Dan kali ini kita mendatangi pabriknya Arowana Citra Mulia atau ARNA yang ada di Mojokerto. Dan kita sudah kedatangan Pak Rudi Suyanto sebagai Chief Financial Officer dari ARNA ya. Apa kabar Pak? Baik, apa kabar? Selamat datang ya. Selamat datang. Menerima kita di sini. Anyway, kita ini di atas kolam ya Pak ya. Ini kolam apa sih Pak sebenarnya? Ini kolam untuk menampung air, terutama nampung air hujan yang akan kita pakai untuk proses produksi. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah kesini, ini amazing banget ya ini pabriknya. Jadi kelihatan dari luar itu kayak kampung, ada corak-corak hijau, tapi di dalamnya itu sangat canggih. Jadi pabrik sangat high technology sekali ya kalau kita lihat tadi Pak ya. Jadi ini memang pabrik yang cukup luar biasa kalau kita lihat. Nah, anyway, mungkin Pak bisa diceritain sedikit Pak tentang ARNA sejarahnya gimana sih? Ya. ARNA ini sekarang usianya sudah 30 tahun. Ya. Kita mulai berproduksi tahun 95 dan untuk PT Arowana sendiri dibentuk tahun 93. Oke. Jadi udah 30 tahun. Kita mulai dengan pabrik yang dengan kapasitas yang sangat kecil. Waktu itu adanya di Pasar Kemis, Pelang 1. Dengan kapasitas hanya sekitar 2 juta meter persegi. Nah, dan sekarang kapasitas kita sudah hampir 70 juta. Iya, dalam waktu 30 tahun. Gas. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa ngasih nama Arowana sih dulu Pak? Arowana ini bukan nama ikan. Ya. Banyak orang nanya saya, Arowana ini apa nama ikan? Jadi jawaban kita sebenarnya bukan. Karena dulu Arowana ini dibentuk oleh Pak Tandian Rustandi bersama 2 temannya. Teman sekolah dulu. Ada satu Pak Tandian ini memang dari keturunan Cina. Tionghoa, Cina. Satu lagi temannya ini keturunan Arab. Satu lagi Jawa. Jadi Arab, Jawa, Cina. Terbentuklah Arowana. Jadi Arab, Jawa, Cina. Ya, tapi berjalannya waktu saat Arowana restart go public di tahun 2001. Saat itu yang partnernya Pak Tandian yang pas dari satu yang keturunan Arab, satu yang dari Jawa itu sudah sudah keluar dari Arowana. Jadi sekarang sisanya Pak Tandian. Ini kalau boleh tahu Pak, untuk industri keramik sendiri ini permintaan per tahunnya berapa sih Pak? Kalau menurut data Asahi, permintaan keramik untuk Indonesia itu sekitar 500, pernah juga capai 550 juta per meter persegi per tahun. Secara kapasitas di domestik? Kapasitas domestik sekarang yang terpasang itu mendekati juga sekitar 555 juta. Sekarang mungkin karena ada penambahan banyak pabrik yang bergerak di bidang ini ya, produksi khusus untuk porselin, sekarang mendekati 575 juta. Ya. Dengan demikian sebenarnya supply chain ini supply side-nya itu mendekati permintaan. Nah, tetapi untuk tahun ini kelihatannya permintaan agak menurun sehingga utilisasi keramik ini turun. Total berapa? Kalau ARNA sendiri totalnya ada berapa pabrik? Kalau Arowana sampai hari ini kita ada 5 pabrik. Pelang 1 dengan kapasitas kurang lebih 68,4 juta. Secara kapasitas terpasang Arowana ini bukan terbesar di Indonesia. Tapi secara global, kalau kita lihat dari majalah, tiap tahun itu ada majalah Ceramic Wood Review, itu di situ biasanya disampaikan menurut data mereka posisi Arowana ini di posisi ke-9 besar di dunia global.
Sebelumnya sempat di posisi ke-11, tapi karena seiring dengan penambahan kapasitas produksi untuk tahun lalu, menurut data yang dipublish oleh majalah itu, Arwana ini sekarang posisinya di posisi ke-9 besar dunia. Dan kalau saya ketahui ya, sebenarnya Arwana ini kenapa bisa grow sampai sekarang ini Ya, karena dia itu adalah dia baratnya itu cost leadership ya, ya, bisa memproduksi keramik dengan cost paling murah, ya. yang bahkan pemain luar pun kalau mau masuk ke Indonesia itu harus mikir 100 kali dulu baru mau masuk. Benar. Itu kenapa bisa mencari Ini seperti red body ya. Keramik itu kan ada red body, ada yang white body. Yang red body ini keramik yang untuk melayani market menengah ke bawah. Nah, yang red body ini di Asia ini banyak yang produksi. Misalnya dari Thailand, ada Dynasty di Thailand, pabrik yang cukup bagus ya. Tetapi Dynasty sendiri nggak bisa ekspor ke Indonesia. Karena apa? Karena disitulah ada Arwana juga yang bisa jual di Indonesia, melayani pasar Indonesia dengan harga yang sangat bersaing. Jadi dari Dynasty juga mereka pernah berkunjung ke kita. Mereka sampaikan bahwa harga jual kita di sini itu sudah setinggi ini ya. Bagi mereka sudah setingkat dengan COGS yang mereka. Jadi harga jual kita di sini itu setara dengan COGS yang mereka. harga jual kita setara dengan harga produksi mereka ya. Iya. Jadi Nggak mungkin mereka bisa ekspor ke Indonesia. Itu yang mereka sampaikan. jadi sebenarnya kuncinya itu di mana sih? Apakah di tenaga kerja? Kuncinya ini banyak. Kalau cerita cost leadership, kita di tahun 2015 saat itu, di tahun 2014 waktu lagi golden periodnya keramik Indonesia, permintaan saat itu masih sangat kuat ya. Pada periode itu boleh katakan permintaan itu bertumbuh sekitar 10% per tahun. Nah, di tahun 2014 saat itu marginnya Arwana, laba bersihnya itu 16%. Tetapi di tahun 2015 permintaan itu hampir menghilang. Saat itu karena ada krisis ekonomi ya, secara global, dan juga saat itu spending government saat itu masih sangat lemah karena saat itu tahun pertamanya Pak Jokowi, eranya Pak Jokowi tahun pertama. Jadi saat itu mungkin transisi, saat itu permintaan pasar drop. Saat itu semua pabrik kami semuanya rata-rata mengalami kerugian. Sedangkan Arwana yang labanya marginnya 16% turun menjadi hanya 5% saat itu. Nah, saat itu kita melihat bahwa kita harus lakukan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi evolusi, tapi ini harus ada revolusi ini. Perubahan yang besar dalam behavior kita berproduksi. Nah, kita lihat bahwa saat itu konsumsi gas kita sangat tinggi. Hampir 2 kubik. Kita butuh 2 kubik gas untuk produksi 1 meter persegi keramik. Dan saat itu juga reject ataupun defective produk kita itu defektif daripada produk itu hampir 6%. Jadi kalau kita produksi 100 lembar, 6 lembar itu yang harus kita recycle, yang hanya bisa dijual 94. Dengan demikian, walaupun saat itu kesannya bahwa Arwana ini sudah terbaik secara marginal, sebenarnya saat itu kita masih sangat boros. Nah, kita mulai saat itu kita targetkan bagaimana menurunkan biaya gas ataupun konsumsi gas dan menurunkan yang namanya defective product. Nah, sekarang dari tahun 2016 sampai hari ini kita pelan-pelan turunkan secara berkesinambungan ya. Jadi konsumsi gas sekarang kita ini hanya 1,35. Dari yang 2 kubik sekarang 1,35 kubik untuk produksi 1 meter persegi keramik. Dan defective rate-nya kita dulu yang 6%, sekarang hanya 1,1%. Nah, dari situ sudah terjadi, saya hitung-hitung, terjadi penghematan sekitar hampir 230 miliar per tahun. Jadi Arwana ini saya bilang sama berbagai pihak bahwa sekarang kita adalah a company 230 billion better than before.
Ya, itulah sumber marginnya Arwana. Berarti di samping profit, Arwana ini dari awalnya, dari dulunya juga udah perhitungkan konsumsi energi ya Pak? Iya. Kan kita harus menurunkan konsumsi energi, kita harus menurunkan konsumsi gas, menurunkan konsumsi air ya. Iya. Karena dari awalnya sebelum ESG trend ini meningkat, karena kita sudah aware karena kita pernah merasa sulit di mana marginnya hanya 5%. Dan ini air yang kita di atas danau ini juga nanti bakal dipakai untuk proses produksi. Jadi di Arwana ini tidak ada waste yang kita buang keluar dari pabrik. Air tidak ada yang keluar, kita tidak ada limbah air, tidak juga ada limbah padat juga nggak ada. Semuanya makanya setiap tahun kita dapat penghargaan industri hijau. Sudah berturut-turut selama hampir kurang lebih 12 tahun kita dapat penghargaan industri hijau dari pemerintah Indonesia. Terus bagaimana dengan pertumbuhan revenue di 2023? Nah, di sini kita lihat bahwa target kita semula itu untuk tahun ini bertumbuh sekitar 10% ya. Karena tahun lalu kan bottom line kita ataupun laba bersih di 576 miliar. Tahun ini sebenarnya kita targetkan dengan memperhatikan kinerja tahun lalu, kita mentargetkan tahun ini bertumbuh sekitar 10% ke 610 miliar. Tapi memperhatikan kinerja kuartal kedua, ya kita harus lakukan lagi adjustment. Nah, kita secara moderat ya, kita hitung kembali berdasarkan target penjualan 5,1 juta meter persegi mulai Juli sampai dengan Desember. Kita mesti review proyeksi kita ke mendekati 445 miliar. Jadi turun dibanding tahun lalu juga turun, karena turun sekitar 130 miliar ya. Turun cukup besar, hampir 20%. Kalau dari Arna sendiri ya sebagai hal yang temporary atau gimana nih? Apakah ada market share loss atau gimana? Market share kita nggak loss ya. Nggak loss market share karena ini terjadi secara nasional ya, bukan hanya sepihak Arwana. Jadi kita lihat juga banyak pabrik yang kita lihat evaluasi, kita juga monitor teman-teman kita yang di bidang industri kami, rata-rata juga mengalami hal yang sama. Terjadi peningkatan dari segi stok barang jadi juga meningkat. Juga dari sisi utilisasi juga terjadi penurunan. Nah, ada yang dalam kondisi sekarang banyak juga pabrik yang offline ya. Dari misalnya mereka punya 10 kiloan, ada yang off 3 line, ada yang off 4 line. Karena apa? Karena terjadi peningkatan inventory. Karena keramik ini nggak mungkin kita bisa taruh di lapangan terbuka. Kondisi hujan itu akan kartonboxnya atau bahan pengemasnya akan cepat rusak. Kalau kartonbox sudah rusak, kita repacking kembali itu banyak terjadi cacat. Jadi rata-rata kalau kapasitas gudang sudah tercapai, kita harus turunkan utilisasi sesuaikan dengan penjualan. Nah, ini yang terjadi. Makanya banyak juga pabrik yang turunkan utilisasi, termasuk Arwana juga kita ada turunkan utilisasi. Karena utilisasi kita tahun lalu itu sampai 110%. Nah, kalau tahun ini sampai dengan bulan Juni, utilisasi kita sudah turun ke sekitar 96%. Ya, jadi terjadi penurunan. Kalau boleh tahu secara makro nih, driver dari permintaan keramik itu bukan properti demand ya Pak? Bagaimana? Kalau dari historical yang kita ikutin, bahwa keramik khususnya untuk keramik menengah ke bawah, pangsa pasar kita itu ada 2. Satu ini untuk yang new development ya, ataupun pembangunan rumah-rumah baru, bangunan baru, dan 50%-nya itu juga untuk yang renovasi. Nah, ini yang kita lihat. Di Indonesia ini kebutuhan kami untuk renovasi ini masih sangat kuat loh. Ya. Karena ngapa?
Kalau kita lihat bahwa banyak bangunan, banyak rumah tinggal di kedalaman maupun di ini ya, mungkin tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, itu kita lihat banyak rumah itu yang masih lantainya ini hanya semen. Itu kan. Jadi itulah pangsa pasar untuk keramik yang low end. Ya, di mana ada sedikit pendapatan take home pay yang naik, ada sedikit tabungan, biasanya satu-satunya kesempatan pada saat itu prioritas mereka adalah memperbaiki taraf hidup. Pertama-tama paling gampang ya lantainya dipasang dulu keramik. Nah, itu dulu biasanya 1 bulan sebelum Lebaran permintaan pasar ini naik. Karena sebelum Lebaran orang rapikan dulu. Ya, rapikan dulu. Ya kan? Nah, inilah sumber daripada permintaan untuk keramik yang low end ya. Saya dibilang mungkin penurunan penjualan yang terjadi saat ini lebih karena changing behavior short term dari masyarakat ya. Karena memang udah 3 tahun pandemi mereka nggak keluar ya. Hari ini yang buka masker, ada jalan-jalan dana pada dialihkan di situ. Ya, ada perubahan spending behavior ya. Itu yang kita lihat ya. Itu satu ya. Kedua juga kan mungkin juga ada government spending yang agak turun ya. Ya. Itu bukti nyata juga, sehingga beberapa kuartal sebelumnya kita lihat juga kinerja pabrik semen ya juga agak turun karena permintaan untuk semen turun. Nah, ini permintaan semen ini hampir identik dengan keramik walaupun tidak sama, tapi hampir. Gimana permintaan untuk semen naik, biasanya beberapa bulan kemudian permintaan keramik juga naik. Nah, itu artinya pembangunan fisik konstruksi sudah mulai bergulir ya, sudah mulai berjalan. Terus rencana jangka panjang Arna gimana Pak? Maksudnya dengan hal ekspansi dan ya, kita lihat potensi kita masih sangat besar untuk bertumbuh di Indonesia. Karena sampai hari ini, terutama kita lihat yang kita bicara yang keramik untuk high end ya, untuk yang kita bilang bodi putih, keramik porselin, permintaan pasarnya ini sampai hari ini masih cukup kuat dibandingkan dengan yang keramik merah ya. Karena itu yang putih ini memang peruntukannya ini segmentasi pasarnya itu kan untuk yang high end ya, untuk the top end of the market, sehingga daya belinya ini kita lihat belum terganggu Pak. Nah, jadi tadi kita lihat Pak ini buat moto memanusiakan manusia ini manusia. Jadi itu apa sih Bang? Karyawan itu harus kita perlakukan benar-benar sebagai rekan kerja, sebagai saudara, sebagai anak. Jadi kebutuhan mereka ini kita harus penuhi. Kita harus tahu kebutuhan mereka apa, lingkungan kerja harus seperti apa. Makanya di Arowana kita desain ini lingkungan kerja ini terbuka. Kita jalan bersih, di anginnya juga sirkulasi udara bagus. Walaupun kita lihat tadi jalan di Kilen yang seharusnya sangat panas karena temperatur dalam Kilen itu 1200 Celcius. Tapi kita di sebelah Kilen ini kesannya nggak panas. Karena apa? Karena sirkulasi udaranya bagus. Nah, jadi kita ciptakan lingkungan kerja yang enak untuk pekerja kita. Karena mereka tuh manusia. Nah, itulah prinsip bagaimana manusia itu di manusia. Mungkin untuk terakhir ada message Pak yang pengen sampaikan buat investor atau basically terutama yang punya Arna nih, apa yang disampaikan? Saya rasa Arowana visi kita ini itu masih sangat panjang. Kita terus menambah kapasitas produksi. Jadi 4C kita sedang persiapkan. 4C itu nanti adanya di Palembang. Untuk produksi juga yang bodi putih. Berarti di situ kita akan menambah lagi sekitar 5 juta meter persegi. Berikutnya kita investasi lagi, sedangkan kita sekarang lagi persiapkan lahan untuk plat 6 yang nantinya akan ada di sekitar Jawa Barat. Nggak jauh dari Jakarta. Kita udah survei lahannya, lagi persiapkan.
Nah, itu kita canangkan untuk tahun 2026. Dengan demikian, Awana ini akan bertumbuh secara berkesinambungan. Sampai itu kita juga akan mempertahankan margin yang sudah pernah kita capai. Kita pernah capai 22% margin di tahun 2022, walaupun tahun ini mungkin akan turun karena ada penurunan utilisasi, penurunan penjualan, ada kenaikan juga sedikit dari biaya pengiriman ya, biaya transportasi kami, karena ada penyesuaian dengan kenaikan solar pada akhir tahun ya, sehingga biaya pengiriman kita juga naik. Dan demikian margin tahun ini ya kita masih tetap akan upayakan di posisi mendekati 20%. Ya, target kita sementara 18%. Nah, dengan mempertahankan margin yang sama dan pertumbuhan produksi, pertumbuhan penjualan, dengan demikian kita yakin bahwa untuk 5 tahun ke depan Awana tetap akan ada pertumbuhan yang kita hadirkan kita tetap harus create value kan untuk investor kan. Jadi bukan hanya sekedar dari mana, bukan sekedar hanya bayar dividen, tapi kita juga memperhatikan bahwa dengan adanya pertumbuhan, disitulah baru ada create value dari sisi return of investment bagi investor kan. Bukan hanya sekedar kita kasih dividen, walaupun payout ratio Awana sudah sangat bagus 70%. Tapi kita harapkan juga dengan adanya pertumbuhan laba, tentunya harga saham juga akan jauh lebih bertumbuh, sehingga create value bagi investor. Itu target kita utama, create value untuk investor. Bagaimana caranya? Pertumbuhan yang berkesinambungan, laba yang semakin meningkat secara margin. Dengan demikian kita harapkan valuasi saham Awana akan lebih baik dan create value buat semua investor. Kita yakin dengan strategi pertumbuhan kita, dengan cost leadership kita, dan dengan tim R&D seperti tadi kita lihat keramik-keramik yang kita produksi, masa depan kita masih sangat cerah. Jadi itu intinya tadi cost leadership ya. Dan itu nggak bisa semua orang nggak bisa mencapai level itu ya. Jadi mungkin sampai di sini sesi kita kali ini dengan Pak Rudi Sesto. Terima kasih Pak. Terima kasih ya atas kunjungannya. Terima kasih ya. Pak menjemput kami di sini. Ya. Nantikan podcast berikutnya. Thank you.